Nasib polisi dan tentara bekas rezim Assad kian di ujung tanduk setelah kelompok oposisi HTS berkuasa di Suriah. Betapa tidak, mereka dipaksa harus memilih apakah menyerahkan diri atau tetap berkeliaran di Suriah dan menjadi target buruan HTS. Namun bagi milisi Assad yang nurut dengan HTS, mereka akan menerima amnesti alias pengampunan. Banyak yang berharap amnesti ini bisa membersihkan nama mereka dan menyelesaikan status mereka. Hal ini juga jadi peluang bagi mereka untuk memulai kehidupan yang baru. Lantas, seperti apa proses pemberian amnesti bagi polisi dan tentara bekas rezim Assad? Jangan kemana-mana, duduk di tempat, bersama saya Wiuda Beta, kita ulas lengkapnya hanya di Brigade edisi kali ini. Pada awal Desember 2024, HTS mengumumkan akan memburu pejabat senior Suriah yang diduga terlibat dalam kejahatan era rezim Assad. Sementara mereka yang terpaksa mengikuti wajib militer dan berada di tingkat terbawah akan diberikan amnesti alias pengampunan. Melalui media sosial dan televisi, HTS meminta para mantan tentara, petugas militer, dan pekerja medis di militer untuk menyerahkan kartu identitas, senjata, dan kendaraan mereka. نحن بعثنا إعلان كل موظف عسكري متطوع مجند عسكري ضابط مشان يجي يعمل تسوية طبعا بمقر الحزب في مدينة طرطوس. والشباب مثل ما انك شايف عم تتوافد الحمد لله الامور جيده. Pertama-tama mereka harus didata dan menyerahkan senjata terlebih dahulu. Pendataan dilakukan mulai Minggu 15 Desember 2024 di Latakia. Latakia dipilih menjadi tempat pertama pendataan lantaran cengkraman Assad di provinsi ini sebelumnya begitu kuat. Setelah Latakia, nantinya pusat rekonsiliasi juga akan dibuka di wilayah lain. Di Latakia, lebih dari 600 orang mengantri di pos yang disebut sebagai pusat rekonsiliasi. Keesokannya pada Senin 16 Desember 2024, barisan antrian semakin bertambah panjang. Proses pendataan pertama-tama dilakukan dengan petugas menulis nama dan nomor untuk memberikan identitas sementara bagi mereka. Setelah itu mereka akan berdiri memunggungi tembok untuk difoto sembari memegangi angka. Jika sudah, mereka menuju jendela berteralis baja untuk menyerahkan senjata. Tugas pun berhasil menyita selusin senapan AK-47, pistol genggam, dan senjata lainnya yang ditumpuk di sebuah ruangan. Setelah pendataan diri dan penyerahan senjata, mereka akan diinterogasi oleh petugas terkait rekam jejak apa saja yang telah mereka lakukan ketika bertugas di rezim Assad. Setelah para tentara dan polisi itu menerima identitas sementara, mereka diberi kebebasan untuk bergerak selama 3 bulan ke depan. Namun setelah 3 bulan, mereka harus segera melapor ke markas keamanan untuk diinvestigasi lebih lanjut. Memburu mereka yang bersalah karena ikut serta dalam kekejaman Assad adalah pekerjaan yang berat dan membutuhkan waktu lama. Sebab Assad selama bertahun-tahun menggunakan kekerasan demi meredam gejolak pemberontakan dan kritik dari warga. Ada beragam cara yang dilakukan rezim Assad, mulai dari penculikan, penceplosan ke penjara secara semena-mena, hingga pembunuhan. Banyak dari mereka yang diculik dan hilang sampai saat ini tanpa diketahui keberadaannya. Namun, sebagian besar lainnya yang dipenjara
harus mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan oleh akal sehat manusia. Ada dua penjara yang terkenal paling kejam di era Asad, yakni penjara Tadmor dan Sednaya. Meski mereka yang dipenjara telah dibebaskan oleh HTS, namun milisi rezim Asad yang ikut menyiksa tak akan hidup dengan tenang di bawah kendali pemerintahan Suriah yang kini dipegang HTS. Benar saja, pada awal Januari 2025, pasukan keamanan pemerintahan baru Suriah langsung tancap gas untuk memburu para militer rezim Asad. Pasukan militer penguasa Suriah mengerahkan tank dan pesawat tempur lengkap dengan pasukan keamanannya untuk berpatroli di kota Homs, Suriah. Salah satu pejabat di Departemen Keamanan Umum Suriah, Abu Muhammad, menyebut pihaknya menerima informasi terkait aksi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh milisi pemerintahan Asad. Menurut Abu, milisi Asad itu melakukan teror terhadap warga dan enggan menyerahkan senjatanya. Pemerintah baru Suriah yang dipimpin oleh HTS pun berupaya memburu sisa-sisa milisi Asad untuk diamankan. وردنا عدة معلومات من الأهالي والسكان لوجود عناصر من فلول النظام البائد ورفضهم تسليم السلاح وترويع الأهالي والسكان. لذلك قمنا منذ الصباح الباكر وتوجيه من القيادي وإدارة العمليات العسكرية بملاحقة هذه العناصر والقبض عليهم وتحويلهم للجهات المختصة. Setelah rezim Asad digulingkan, pemerintah baru Suriah tengah berupaya memutus hubungan dengan pemerintahan sebelumnya. Langkah menyerukan penyerahan senjata dari mantan aparat diharapkan bisa memberangus antek-antek Asad yang tersisa di negara itu. Tapi pada kenyataannya, upaya tersebut masih diwarnai dengan bentrok yang menewaskan sejumlah warga di Suriah. Apakah upaya pembersihan yang dilakukan pemerintahan Suriah yang baru ini mampu melepas bayang-bayang rezim Bashar al-Assad? Oke, segini dulu pembahasan kita soal nasib milisi rezim Assad di Suriah. Saya, Yuda Beta pamit, sampai jumpa di Brigade edisi selanjutnya.